Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah tentang manajemen persediaan atau EOQ, yaitu Economic Order Quantity. Metode EOQ ini adalah metode menganalisis inventory atau persediaan barang melalui yang disebut dengan model EOQ, yaitu Economic Order Quantity. Metode EOQ ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal, yaitu jumlah yang harus dipesan dengan biaya yang paling rendah atau ekonomis. Dalam metode EOQ ini ada dua keputusan dasar, yaitu berapa jumlah bahan baku yang harus dipesan kembali. Yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali bahan baku tersebut. Jadi, dua prinsip dalam EOQ ini. Yang pertama adalah berapa jumlahnya kalau kita melakukan pemesanan ulang atau membeli bahan baku kembali. Dan waktunya ini kapan? Saat bahan baku kita masih sekian atau bahan baku kita stok di gudang masih berapa? Waktunya untuk membeli bahan baku kembali. Ini adalah keputusan dasar dalam EOQ. Kenapa kita harus memiliki persediaan? EOQ ini terkait bahwa kita memiliki stok atau kita memiliki persediaan bahan baku untuk melakukan proses produksi. Jadi di gudang ini tidak ada bahan baku kosong atau kita selalu memiliki persediaan bahan baku. Kenapa? Yang pertama, untuk menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan baku. Jadi kita masih punya stok aman untuk produksi berikutnya kalau misalnya bahan baku dari supplier ini belum datang bahan baku berikutnya. Yang kedua adalah menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak sesuai sehingga harus dikembalikan. Kalau kita memiliki bahan baku yang kualitasnya tidak sesuai, kita masih punya stok untuk bahan baku yang sesuai kualitasnya. Kemudian menghilangkan pengaruh ketidakpastian atau musiman. Kita sudah punya stok kalau bahan baku di luar ini sulit untuk didapatkan. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Kita punya spare waktu untuk melakukan proses produksi dan pembelian ulang bahan baku. Untuk mengantisipasi juga adanya perubahan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Kalau misalkan ada permintaan tinggi, kita sudah punya stok. Kemudian penawaran tinggi, ini kita sudah siap. Fungsi dari pengendalian persediaan ini adalah untuk menyangga proses produksi sehingga proses produksi ini bisa berjalan secara kontinu. Menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Kita tahu bahwa jumlah bahan baku yang harus kita simpan ini adalah sekian. Menghindari kekurangan atau kelebihan bahan baku. Ini adalah fungsi pengendalian persediaan. Kita sudah memutuskan kalau kita memiliki persediaan, maka akan muncul biaya-biaya terkait persediaan bahan baku kita. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, holding cost atau carrying cost. Biaya pemesanan atau order cost, biaya persiapan, setup cost,
biaya kehabisan atau kekurangan bahan baku, shortage cost. Yang dimaksud dengan biaya pemesanan adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dari persiapan pemesanan sampai barang yang kita pesan ini datang. Jadi, biaya yang muncul saat persiapan pemesanan sampai barang yang kita pesan ini datang. Bersifat konstan atau tetap, tidak tergantung pada jumlah bahan baku yang dipesan. Contohnya, biaya persiapan pemesanan. Ya, kita menyiapkan tempatnya, warehouse, kemudian SDM-nya untuk prepare penyimpanan, biaya mengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan. Ini kita pesan dengan jumlah yang besar ataupun sedikit, biaya untuk pengeluaran karyawan ini sama. Biaya saat penerimaan bahan baku. Kemudian, biaya penyelesaian pembayaran. Oke, rumus yang kita gunakan adalah akar 2 kali R kali S dibagi P dikali I. R ini adalah jumlah barang atau unit yang dibutuhkan selama 1 tahun. S adalah biaya pesan setiap kali melakukan pemesanan. P ini adalah price, harga per unit bahan bakunya. I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, biasanya dalam bentuk persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah persediaan. ROP, ini ya, keputusan yang kedua, tadi EOQ, yang pertama adalah jumlah yang harus kita beli ini berapa, atau jumlah saat kita melakukan pemesanan ini berapa. Kemudian, keputusan yang kedua adalah ROP, reorder point. Reorder point ini adalah tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan agar barang datang tepat waktunya. ROP. Jadi, kita memiliki stok berapa yang mengharuskan kita melakukan pemesanan ulang. Ini adalah ROP. ROP sama dengan L ditambah SS. L adalah lead time dan SS adalah safety stock, stok aman kita. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui, kebutuhan bahan baku selama 1 tahun adalah 1.800 unit. Harga bahan baku per unit Rp250. Biaya pesan setiap kali pesan Rp10.000. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang 40% dari nilai rata-rata bahan yang dibeli. Tenggang waktu pesanan 1 bulan dan besarnya persediaan minimal safety stock ditetapkan sebesar kebutuhan selama 2 bulan. Kemudian tentukan yang diminta adalah besarnya EOQ dari soal tersebut dan reorder point. Cara menjawab soal ini adalah kita mengidentifikasi bahwa 1.800 termasuk apa, kemudian Rp250, 10.000, 40%, 1 bulan, kemudian ada keterangan 2 bulan. Jadi masing-masing angka di sini mewakili untuk setiap lambang, jadi kita identifikasi dulu. 1.800 unit ini adalah R, kemudian S adalah 10.000, P Rp250 harga bahan baku per unitnya,
I adalah 40%, lead time 1 bulan, safety stock kebutuhan selama 2 bulan. Jadi kita punya stok aman ini selama 2 bulan. Kita masukkan ke rumus setelah kita identifikasi. IOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi T dikali I. Sama dengan 2 dikali R-nya 1800, S-nya 10.000, P 250, I ini 40%, kita buat desimal menjadi 0,4, maka hasilnya adalah 2 dikali 18 juta dibagi 100. Mendapatkan akar 36 juta dibagi 100 adalah akar 360.000. Hasilnya EOQ adalah 600 unit. Maksudnya adalah, jadi kalau kita melakukan pemesanan bahan baku ini jumlahnya 600 unit agar efisien dan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk soal yang kedua adalah kita mencari ROP. ROP rumusnya lead time ditambah safety stock. Kebutuhan selama 1 bulan ditambah kebutuhan selama 2 bulan. Kalau tadi diketahui R ini 1.800 ya, kebutuhan selama 1 tahun. Kalau dicari kebutuhan selama 1 bulan, berarti 1.800 dibagi 12. Ditambah 1.800 dibagi 12 kali 2, karena kebutuhan selama 2 bulan. Maka ketemu 150 ditambah 300 sama dengan 450 unit. Jadi, kalau stok kita di gudang, bahan bakunya masih 450 unit, ini kita harus melakukan pemesanan ulang kembali. Ini adalah reorder point. Soal latihan berikut nanti dapat dikerjakan secara mandiri. Diketahui untuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan 40% dari persediaan rata-rata. Kemudian biaya pemesanan setiap kali pesan Rp15. Jumlah material atau bahan baku yang dibutuhkan selama 1 tahun 1.200 unit dan harga barang per unit Rp1. Diminta untuk menentukan EOQ. Oke. Terima kasih. Semoga mendapatkan materi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.